Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas studi kita, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, lonceng notifikasinya, dan mohon video ini di-share agar semakin banyak orang mendapatkan pencerahan. Baik, kita tahu bahwa Al-Quran itu diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu Allah, ya, wahyu dari Allah, ya. Itu artinya langsung dari surga, tidak ada proses dari manusia. Karena itulah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu dipercaya sebagai kata-kata Allah sendiri, ya. Sehingga tidak heran umat Islam melihat Al-Quran itu sebagai sesuatu yang suci karena itu kata-kata Allah itu, ya. Nah, jadi itu Al-Quran sekarang itu dilihat sebagai wahyu Allah. Tetapi satu pertanyaannya, ya, kalau dikatakan itu wahyu Allah, apakah benar-benar Allah yang berfirman? Apakah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu difirmankan oleh Allah, dikatakan oleh Allah? Nah, ini menjadi satu problem, ya. Nah, siapapun yang berfirman, yang pastinya wahyu Allah ini diterima oleh Muhammad, ya. Tidak ada orang lain, ya, tidak ada orang lain. Karena itulah, ya, karena itu umat Islam percaya nih, Muhammad satu-satunya penerima wahyu Allah. Itu. Nah, jadi wahyu Allah itu diterima tidak sekaligus, ya, tidak sekaligus dalam dalam 1-2 hari tiba-tiba langsung menjadi utuh, tidak. Setidaknya beberapa ahli sepakat dibutuhkan waktu kurang lebih 23 tahun, ya, Allah berfirman. Jadi hari ini Allah berfirman beberapa ayat, ya, besok beberapa ayat lagi. Itu berlangsung sampai 23 tahun kurang lebih, ya. Nah, setelah itulah akhirnya disusun lalu jadilah Al-Qur'an sebagaimana yang ada di tangan saudara-saudari kita muslim, ya. Nah, dari pemaparan ini kita dapat ambil satu kesimpulan bahwa sumber utama Al-Qur'an itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan kata lain, sumber utamanya itu satu dan sama, yaitu Allah sendiri. Nah, yang sangat menariknya adalah sekalipun sumbernya itu satu dan sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, namun dalam menggunakan kata ganti untuk Allah itu terdapat setidaknya 4 kata ganti, ya. Ada 4 kata ganti untuk Allah. Nah, yang pertama itu adalah engkau, aku, dia, dan kami. Nah, itu. Sehingga menjadi pertanyaan, kenapa dari sumber yang satu dan sama, kok kata ganti untuk Allahnya itu beda-beda. Ini menarik. Lain waktu Allah menggunakan engkau, lain waktu aku, lain waktu dia, lain waktu kami. Ini kan agak aneh. Kita tidak mau membahas soal kata ganti yang lain. Yang fokus kita itu adalah kata ganti dia, ya, ya, kata ganti dia. Misalnya ada tertulis dalam surah Al-Baqarah, ya. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, gitu. Jadi kata Dia itu dimaknai sebagai Allah, ya. Nah, sangat menarik, ya, sangat menarik bahwa frasa tidak ada Tuhan selain Dia itu banyak kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Quran.
Ada banyak, ada puluhan, ya, ada puluhan ayat. Yang kami tampilkan di sini hanya sedikit, secuil saja. Ada puluhan ayat dengan frasa tidak ada Tuhan selain Dia. Itu. Ya. Jadi sangat menarik nih. Jadi kata Dia itu ditafsirkan sebagai Allah, ya. Kata Dia. Makanya dia menggunakan huruf kapital D-nya itu. Nah, menjadi pertanyaan, Allah yang mana yang dimaksud dalam kata Dia? Karena apa? Karena yang mengucapkan ini kan Allah, kan ini kan wahyu Allah. Allah berfirman. Misalnya, ya, saya adalah Allah. Lalu saya katakan kepada Anda sebagai Muhammadnya, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia itu kan bukan saya. Artinya apa? Artinya ada Allah yang lain. Itu, ya. Nah, ada yang mengatakan untuk mengapa nih? Oh, ini diucapkan Jibril, ya. Artinya Jibril mengucapkan itu kepada Muhammad. Jadi misalnya saya nih Jibril, Anda Muhammadnya, lalu saya katakan, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Jika memang demikian, maka frasa tidak ada Tuhan selain Dia, ini merupakan bukanlah wahyu Allah, tetapi kata-kata Jibril. Ya, kata-kata Jibril, bukan wahyu Allah, bukan perkataan Allah. Nah, jadi pertanyaan dasarnya, Allah yang mana yang dimaksud dalam kata Dia itu, ya? Lalu kalau ada yang mengatakan mungkin itu Jibril, Jibril yang berkata, ya. Jika Jibril itu yang berkata, maka ayat-ayat Al-Qur'an yang puluhan banyak jumlahnya itu bukan perkataan Allah tetapi Jibril. Apakah demikian? Tentu tidak. Artinya ini bukan Jibril, ya. Nah, jadi kalau seandainya Jibril yang berkata menyampaikan wahyu Allah, Jibril akan berkata begini, Allah berfirman bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Harusnya begitu, ya. Jadi misalnya saya Jibril, Anda Muhammad. Nah, saya mau mengatakan bahwa Allah itu esa. Saya akan katakan, Muhammad, Allah berfirman bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Harusnya begitu, tapi kan faktanya kan tidak. Gitu ya. Ada yang mengatakan Allah, ya. Allah yang mengatakan. Berarti ini ada dua Allah. Tentu ini bertentangan dengan konsep tauhid, ya. Maksud hati mau menegaskan Allah itu satu, faktanya ada dua, ya. Contohnya saja ini. Ini ada puluhan ayat seperti ini, ya, frasa ini. Jadi kalau saya adalah Allah, lalu saya katakan tidak ada Tuhan selain Dia, itu kan berarti ada Allah lain. Dia itu bukan saya. Kalau yang dimaksud itu adalah saya, ini yang contoh yang benar itu ada dalam surat Taha, surat ke-20. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini baru Allah yang berfirman dan menjelaskan bahwa dirinya itu adalah esa. Tetapi hanya satu ayat saja nih loh ya, dari puluhan ayat. Ada yang bukan Muhammad yang berbicara lalu dikatakan itu wahyu Allah, ya. Jika memang benar demikian, maka ayat-ayat Al-Qur'an itu bukan kata-kata Allah, tetapi kata-kata Muhammad yang dia jual sebagai wahyu Allah. Kebetulan kan pengikutnya bodoh-bodoh, sehingga mau saja dibodohi. Kalau seandainya Muhammad mau kalau Allah mau mengajari Muhammad tentang keesahan, seharusnya Allah berkata, katakanlah tidak ada Tuhan selain Dia. Harusnya begitu, tetapi kan faktanya tidak. Inilah hendak menegaskan betapa carut marutnya
Al-Quran itu. Sekian dan terima kasih.